Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang UMAD, tempat di mana kita membahas seputar inspirasi dan juga isu menarik dari perguruan tinggi. Saya Ade Destina akan menemani Sobat UMAD dalam perbincangan inspiratif hari ini. Episode kali ini sangat spesial karena kita akan membahas sebuah tonggak sejarah dari perubahan bentuk, yaitu perubahan IKST Muhammadiyah Palembang menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Transformasi ini tentunya membuka peluang, tantangan dan juga harapan bagi sivitas akademika dan masyarakat luas. Untuk lebih membahas lebih dalam, kita sudah menghadirkan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Bapak Romiko S. Kapner MNS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah hari ini walaupun aktivitas cukup banyak, alhamdulillah sehat seperti biasanya. Bu Ade apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Nah Pak, perubahan dari IKST Muhammadiyah Palembang menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan tentunya bukan sebuah proses yang singkat Pak. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan awal mulai gagasan ini dan juga tujuan dari perubahan ini. Baik, terima kasih Bu Ade. Bu Ade ini kalau ngasih pertanyaan sangat detail sekali. Jadi perubahan bentuk ini merupakan cita-cita besar para pendiri dari institusi ini sejak lama sebenarnya. Kalau saya tidak salah ingat, itu di tahun 2017 sudah ada santer terdengar bahwa kita harus berubah bentuk ke arah yang lebih tinggi lagi gitu, maju lagi. Tepatnya di awal tahun 2018 itu sudah ada tuh, sudah gagasan dirintis oleh pemimpin sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pada pemimpin periode yang pada saat tahun itu berjalan, kita menggagas untuk berubah bentuk. Memang ada usulan untuk berubah ke arah universitas, kemudian juga ada arahan untuk berubah ke arah institut. Setelah menimbang segala sesuatu dan lain hal, akhirnya saat itu kita fokus untuk berubah bentuk, tapi cukup ke arah institut dulu. Jadi institut, akhirnya dibuatlah sebuah tim digagas oleh pimpinan saat itu untuk berubah bentuk menjadi Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Oh iya. Kemudian berproses bentuk tim, cukup lebih kurang kita butuh waktu sekitar 2 tahun, betul Bu Ade. Tepatnya di tahun 2020 itu kita berubah bentuk. Ya di tanggal 8 Agustus tahun 2020 dari Stikes Muhammadiyah Palembang menjadi IKST Pak ya. IKST Muhammadiyah Palembang saat itu. Nah kemudian tentu berjalan ini Bu Ade, berjalan dinamika pasti terjadi, perkembangan dunia pendidikan begitu cepat ini perubahannya. Muncul juga ada beberapa ide, gitu, usulan dari tokoh yang ada di Persyarikatan, dari Badan Pembina Harian gitu, kemudian ada juga dorongan dari Majelis Litbang agar bisa bertransformasi kembali menjadi level yang lebih tinggi lagi, ya ke arah universitas. Nah saat itu Pak Rektor langsung mempertimbangkan gitu apa menjadi saran tersebut, mengingat memang saatnya memang tepat melihat dari segi SDM, infrastruktur, kemudian mahasiswa, kekuatan keuangan kita, kemudian sarana prasarana, kemudian juga ada dorongan dari mahasiswa juga, masyarakat juga gitu untuk berubah menjadi lebih besar lagi gitu. Dan memang benar di situ ada momentum 40 tahun milad IKES Pak ya? Ya, 40 tahun perjalanan institusi di tahun 2024 emang tepat rasanya kalau ingin berubah bentuk menjadi universitas. Sudah waktunya gitu Pak ya? Maka disusunlah, diproseslah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya pada 13 Desember 2024 kita berubah dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Seperti itu Bu Ade. Wah, jadi ini Sobat UMAD, begitu panjang prosesnya, tapi tentunya perubahan ini membawa dampak besar untuk kita semua Pak ya.
Nah, Pak, mungkin di sini Sobat UMAD juga penasaran apa saja Pak persiapan yang telah dilakukan oleh institusi untuk memastikan transisi ini berjalan dengan baik. Oke, mungkin saya awali dengan persiapan menuju universitas dulu ya Bu Ade. Itu memang kita harus siap dengan segala aspek, terutama dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana. Jadi untuk mewujudkan perubahan menjadi universitas, kita mengembangkan kampus Bu Ade. Jadi kampus A yang sekarang kita berada ini, kemudian kita berkembang mengembangkan kampus B yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Palembang, Banyuasin. Di atas lahan lebih kurang 1,3 hektar, dan alhamdulillah sekarang sudah bangun satu kokoh bangunan berdiri Fakultas Kesehatan yang alhamdulillah sejak tahun lalu sudah berjalan. Nah, kita mendirikan pengembangan perubahan bentuk ini tentu punya tujuan besar. Kita ingin nama kita itu semakin dikenal oleh masyarakat dan memberikan kontribusi nyata yang lebih besar kepada masyarakat demi kemaslahatan umat. Ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat dunia. Kita mulai kontribusi kita dari hal yang dunia pendidikan. Seperti itu Pak. Wah, ternyata menarik sekali ya perbincangan hari ini dengan Bapak Romiko. Nah Pak, kan perubahan bentuk ini tentunya kata Bapak tadi membawa dampak besar, baik bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun masyarakat luas Pak. Nah, apa saja Pak manfaat utama yang akan dirasakan oleh Civitas Akademika dengan perubahan status ini? Ya, pertama status ya. Ya, status sudah berubah Pak ya. Saya ibaratkan gini kan, kalau orang dari lajang terus dia menikah kan berubah status, artinya kan lebih gimana gitu rasanya. Naik level Pak ya. Level gitu. Nah, sama halnya dengan kampus kita dari institut, walaupun sudah besar, tapi dengan beradanya di posisi universitas ini, maka pergaulan dari tingkat SDM, dosen, mahasiswa itu tentu komunikasinya berbeda Bu Ade. Mereka mungkin ada kepercayaan diri tersendiri ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar sana. Misalnya ada sebuah pertemuan, mereka duduk bareng antar mahasiswa, mereka sudah pede, saya ini universitas, gitu Pak ya. Kemudian tentu menciptakan peluang-peluang yang lebih besar Pak Ade. Seperti dosen kan lebih banyak peluang untuk penelitian, hibah-hibah, kemudian tentu kita akan meningkatkan pergaulan kita di dunia nasional maupun tingkat internasional. Ya. Wah, manfaatnya banyak sekali berarti Pak ya. Jadi untuk Sobat UMAD, perubahan ini sangat-sangat besar manfaatnya Pak ya. Tapi mungkin bagaimana dengan peluang pengembangan program studi Pak? Atau peningkatan kualitas akademik setelah menjadi universitas? Oke. Kalau Bu Ade mengikuti sejarah ya, kita ini memang DNA-nya itu adalah kesehatan kan? Iya betul Pak. Dari STIKES, kemudian Institut Ilmu Kesehatan, memang orang mengenalnya kesehatan. Tapi kan kita kan punya amanah dari persyarikatan, kita harus namanya berkemajuan dan inovatif. Nah, untuk berkemajuan itu kita harus melihat peluang Bu Ade. Ke depan dunia itu akan seperti apa? Kita melihat kan bahwa saat ini adalah teknologi dibutuhkan digital Pak ya. Kemudian tentang bagaimana dunia bisnis, bagaimana tentang dunia komunikasi internasional, maka UMAD akan concern membuka prodi-prodi yang sangat potensial yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya. Dan terbukti saat ini, waktu di institut kan sudah ada sistem informasi untuk bidang komputer dan teknologi. Nah, sekarang kita dua prodi baru, yaitu prodi hukum bisnis, program sarjana, kemudian prodi bahasa dan sastra Inggris. Nah, dua prodi ini sangat potensial pada untuk ke depannya. Hukum bisnis ini kita ketahui kan banyak sekali perselisihan, sengketa di bidang bisnis Pak ya. Nah, tentu ada orang harus spesialisasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul Pak. Yang kedua, bahasa dan sastra Inggris. Ya, kita harapkan nanti bisa memenuhi kebutuhan. Indonesia ini kan negara yang luar biasa ya, dari segi pemandangan alamnya indah sekali, sehingga potensial akan banyak kunjungan turis dari luar Pak ya. Gitu. Maka butuh nanti orang-orang yang bisa menjadi guide atau sebagai petunjuk dan lain-lain sebagainya. Betul Pak. Bisa mensukseskan program pariwisata kita nanti ke depannya. Iya. Oh iya. Nah Pak, dalam setiap perubahan itu kan pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam proses transisi ini dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Oke. Pertama, Mbak Ade, kita ini harus memegang apa yang sudah baik yang ada dalam diri kita. Prinsip yang sudah ada
yang menjadi ciri khas kita itu harus kita pertahankan, bahkan kita perkuat. Kita ini kan amal usaha ataupun PTMA, jadi perguruan tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Al-Islam ke Muhammadiyah itu harus dikuatkan sebagai penciri khas kita. Itulah bedanya kita dengan yang lainnya. Kita kuatkan itu, kemudian memang kita pada dasarnya di ISKES ini sudah terbangun nilai-nilai seperti kerjasama, nilai-nilai kebersamaan, persyarikatan itu Pak ya? Ya, nilai-nilai tadi untuk saling mendorong agar lebih baik. Nah, itu yang selama ini terjalin di sejak dari dahulu hingga sampai sekarang Pak ya, terjaga dengan baik. Maka saya juga menghimbau agar kita menjaga, merawat apa yang sudah diwarisi oleh pendahulu kita tentang nilai-nilai yang ada sudah saat ini kita rasakan gitu. Iya, betul sekali Pak ya. Sehingga nanti walaupun peluang ke depan apapun tantangannya, ya, baik besar maupun kecil, kita pasti bisa melewati Pak ya. Kita kompak, bersatu, adem ayam, kemudian bersinergi, nilai IK-nya kuat, insya Allah. Insya Allah kita akan terus berkembang Pak ya. Nah Pak, tentunya tadi ada tantangan, tentunya sekarang mungkin pasti ada harapan besar yang ingin dicapai dalam perubahan ini. Mungkin harapan apa untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini Pak? Ya, untuk ke depan. Setiap orang berkembang pasti punya tujuan Bu Ade. Dan cita-cita ini tentu bukan untuk kita pribadi ataupun segelintir orang, tapi memang UMAD ini milik kita bersama, milik pegawai, milik masyarakat, dan milik persyarikatan. Jadi kita pengen UMAD ini semakin maju Pak maju ya? Dan bisa berkontribusi nyata di kancah tingkat nasional maupun internasional. Ya, makanya kita mengusung isu global, make a better world, membuat dunia lebih baik dengan apa yang kita bisa lakukan saat ini. Jadi cita-cita kita adalah tetap kita akan ingin kontribusi nyata terhadap peradaban manusia sampai nanti mencapai yang namanya kemaslahatan umat Pak ya, itu. Seperti dengan lagu kita ya, Pak. Kemaslahatan umat seperti itu. Baik Pak, mungkin Pak ya, kalau misalkan tadi Bapak udah berbicara tentang program studi, nah sekarang apakah ada penambahan fakultas berarti Pak ya, dari penambahan itu sendiri? Betul, supaya masyarakat ketahui ya, ini sekarang alhamdulillah UMAD Palembang ini sekarang sudah punya 3 fakultas Bu Ade. 3 fakultas Pak ya? Yang pertama itu Fakultas Kesehatan, itu ada beberapa program studi yang di bidang kesehatan di bawahnya. Saya sebutkan diantaranya ada S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, kemudian S1 Gizi, itu namanya Fakultas Kesehatan. Kemudian yang kedua ada Fakultas Fakultas Humaniora dan Informasi atau disingkat dengan FHI. Nah, itu fakultas-fakultas tentang sosial seperti ilmu-ilmu humaniora, sistem informasi, hukum bisnis, dan bahasa sastra Inggris tadi masuk ke sana itu. Yang terakhir, fakultas vokasi. Nah, ini yang mungkin masyarakat belum ketahui. Saat ini prodi-prodi vokasi itu masih sangat dibutuhkan dunia kerja, Bu Ade. Betul, seperti Pak. di dogmatika keperawatan, kebidanan, fisioterapi, teknologi laboratorium medis, itu merupakan pembentukan karakter dan skill sehingga nanti lulusannya bisa siap langsung dipekerjakan. Jadi jangan takut untuk memilih vokasi diploma di prodi-prodi kebidanan, keperawatan, TLM dan lain-lain itu. Dan tentunya Sobat UMAD, kalian jangan ragu untuk gabung Pak ya bersama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Ya, jadi gini Sobat Bincang UMAD dan Bu Ade selaku host, dunia ini terus berkembang. Ke depan akan ada isu-isu yang akan menghampiri kehidupan kita. Apa itu? Isu kesehatan, isu teknologi dan informasi, kemudian isu hukum, kemudian isu tentang keagamaan, religi. Nah, keempat-empat ini Bu Ade lengkap Pak ya. Ada di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Ya, jadi Universitas yang ada Ahmad Dahlannya. Universitas Muhammadiyah yang ada Ahmad Dahlannya. Betul. Kita lengkap. Jadi kalau kita mau dapat tentang kesehatan, tentang ilmu sosial, hukum, tentang bisnis, agama, keagamaan, teknologi komputer, ada semuanya ada di sini. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak Romiko atas waktunya dan juga pemaparan yang sangat informatif. Jadi buat kalian semua Sobat UMAD, jangan ragu dan jangan bimbang Pak ya untuk tetap mendaftar
di UMAD Palembang. Semoga dengan perubahan ini Bapak Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang semakin maju dan memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. Dan untuk para sobat UMAD, terima kasih sudah menyimak podcast Bincang kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode menarik lainnya. Saya Ade Destina, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.